Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik atas apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti diklat selama 4 hari di Solo kemarin pada akhir bulan September, yaitu tentang 7 jurus BK Hebat. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang apa itu 7 jurus BK Hebat, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar lebih semangat lagi. Mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri, kita lakukan ice breaking. Saya berdiri. Nanti kita menyanyi bersama ya sambil menari. Asik. Kita ikuti lagunya ya sambil nyanyi bersama-sama ya, sambil bergerak ya. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, kita Baik Bapak Ibu, pada saat mengikuti diklat kemarin ini tentang 7 jurus BK Hebat, yang sebenarnya materi ini tidak hanya diberikan oleh Bapak Ibu dari guru BK, tetapi juga nantinya akan diberikan oleh kepada Bapak Ibu guru dari guru mapel atau Bapak Ibu guru dari non BK. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya itu karena itu adalah memberikan pendampingan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri, baik itu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, supaya juga tercipta suasana sekolah atau suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan seperti apa yang menjadi harapan dari kurikulum diklat. Itu tujuannya. Kemudian 7 jurus BK Hebat ini meliputi apa saja? Seperti yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, 7 jurus BK Hebat itu jurus pertama yaitu kenali potensi, jurus kedua kelompok emosi, jurus ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus keempat jaga konsistensi, jurus kelima jalin koneksi, jurus keenam bangun kolaborasi, dan jurus ketujuh menata situasi. Nah, Bapak Ibu, untuk kenali potensi ini diharapkan Bapak Ibu guru BK itu bisa membantu peserta didik untuk mengembangkan, mengenali potensi yang mereka miliki. Kemudian untuk kelola emosi, Bapak Ibu guru BK
atau Bapak Ibu guru yang lain itu bisa menciptakan suasana pembelajaran dan menyisipkan pembelajaran di dalamnya itu adalah pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk tumbuhkan resiliensi, ini itu adalah menumbuhkan daya lenting atau daya juang anak-anak. Resiliensi itu sendiri adalah bagaimana anak bisa bangkit dari sebuah kegagalan, bagaimana anak bisa bangkit dari sebuah kesedihan. Seperti itu. Mungkin di sini Bapak Ibu guru BK ada yang menjadi BKK. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dunia industri itu mengeluhkan bahwa anak-anak sekarang itu mempunyai daya juang yang rendah sekali. Maka dari itu diharapkan dengan adanya materi tumbuhkan resiliensi ini bisa membangkitkan daya juang atau membangkitkan daya lenting peserta didik. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini diharapkan Bapak Ibu guru BK ini bisa bisa membantu peserta didik untuk meningkatkan karakter-karakter positif dari peserta didik dan bisa membantu untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan atau karakter negatif yang dimiliki peserta didik. Kemudian diharapkan Bapak Ibu guru itu bisa menjadi inspirator, bukan menjadi motivator. Jadi ketika kita menjadi motivator, kita akan berbicara kepada peserta didik, kemudian peserta didik akan termotivasi, itu pun dalam waktu hanya singkat. Kemudian nanti beberapa hari ketika itu sudah lupa, maka peserta didik akan kembali ke kebiasaan yang semula. Itu ketika kita menjadi motivasi, ya, motivator. Tetapi ketika kita menjadi inspirator, maka atas kemauan peserta didik sendiri itu akan berbuat atau berperilaku ke arah yang positif sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Kemudian untuk yang kelima dan keenam ini jalin koneksi dan kolaborasi. Ini adalah sebuah sistem. Kalau yang 1 sampai ke 4, jurus 1 sampai ke 4 itu kita yang melakukan kepada peserta didik, kita membantu mengembangkan peserta didik. Tetapi kalau yang jurus 5 dan 6 ini kita membangun sistem, yaitu jalin koneksi dan melakukan kolaborasi, itu bekerja sama dengan stakeholder yang terkait di sekolah kita. Misalnya dalam menangani permasalahan siswa, kita bekerja sama dengan pihak orang tua, kemudian bekerja sama dengan guru mapel, bekerja sama dengan jurusan dan sebagainya. Pihak-pihak ini bisa terkait. Yang ketujuh adalah menata situasi. Jadi Bapak Ibu, untuk metode yang diberikan atau metode yang saya pelajari di sana itu menggunakan metode warga yang dengan experiential learning, dan kemudian kita juga implementasikan kepada peserta didik. Nah, metode ARTA itu sendiri meliputi ada 4 kegiatan yang ada di dalamnya. Yang pertama, A-nya itu ada aktivitas, R-nya itu refleksi, K-nya konseptualis, dan A itu aplikasi. Jadi ada 4 kegiatan ini, ya. Kalau aktivitas ini merupakan tahapan di mana peserta didik nanti diminta untuk terlibat dalam suatu pengalaman nyata. Kemudian ada tugas-tugas tentang yang ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan. Aktivitas, kemudian yang refleksi, ini tahapan di mana pembelajar mengolah pengalaman yang baru saja didapatkan dari aktivitas tersebut. Kemudian konseptualis, itu tahapan di mana prinsip, teori, pengetahuan, kemudian teori-teori dirumuskan dan dipelajari secara sistematis. Berarti di sini Bapak Ibu guru ini menyampaikan materi yang terkait dengan tema tersebut. Kemudian yang aplikasi, ini tahapan di mana murid bisa menerapkan konsep yang baru saja dipelajari pada situasi yang baru. Ya, dari ke-7 jurus tersebut, Bapak Ibu,
saya sudah mengimplementasikan 2 jurus, yaitu jurus 1 dan jurus yang kedua. Saya mengimplementasikan jurus ke-1 yaitu kenali potensi. Kemarin saya laksanakan di minggu kedua pada bulan Oktober ini di kelas 10 PPLG 1. Metode yang saya berikan menggunakan metode ARPA. Sasaran satu kelas ya, sejumlah 36 siswa. Hasil yang didapatkan siswa dapat merencanakan karir di masa depannya. Kemudian yang jurus kedua ini adalah jurus kelola emosi. Saya melaksanakan ini pada minggu kedua juga di bulan Oktober di kelas 10 PPLG 2. Hasil yang didapatkan siswa mampu membuat komitmen diri tentang pengelolaan emosi. Bapak Ibu, kenapa saya memilih untuk mengimplementasikan jurus pertama, yaitu kenali potensi? Ini karena berdasarkan hasil asesmen yang saya bagikan kepada peserta didik kelas 10 PPLG pada bulan Juli kemarin, karena Bapak Ibu Guru BK ketika menyusun program atau akan menyampaikan materi layanan bimbingan konseling itu pasti acuannya adalah asesmen AKPD, yaitu asesmen kebutuhan peserta didik. Kita sebarkan asesmen itu pada awal tahun ajaran baru, yaitu pada bulan Juli. Nah, kebetulan di sini itu ada pernyataan tentang potensi diri. Nah, di sini ada pertanyaan butir ke-7, itu saya belum memahami potensi diri, ternyata hasilnya itu lumayan tinggi sekali dan memang anak-anak kelas 10 PPLG itu membutuhkan materi tersebut. Ini dari hasil AKPD 3 kelas ya, sejumlah 102 siswa. Ini berarti ada beberapa anak yang tidak mengisi juga. Dari 102 siswa ini 67,6% itu belum memahami tentang potensi dirinya. Nah, pada saat implementasi yang saya laksanakan kemarin di kelas 10 PPLG 1, ini menggunakan metode angka. Aktivitas yang saya berikan kepada peserta didik ini, anak-anak diminta untuk mengisi asesmen tentang 1 gaya belajar, kemudian asesmen tentang kemampuan atau kecerdasan majemuk, kemudian asesmen tentang kemampuan riasek. Ini sebenarnya ada 3 asesmen yang saya berikan kepada peserta didik untuk diisi. Nah, memasuki tahapan yang kedua yaitu refleksi. Setelah anak-anak melaksanakan asesmen tersebut, kemudian mereka mendapatkan hasil dari gaya belajarnya, mendapatkan hasil dari kemampuannya. Nah, hasilnya kemarin yang saya peroleh ini ya Bapak Ibu, yang berdasarkan hasil asesmen tipe gaya belajar. Ini bermacam-macam ya. Jadi anak-anak ada yang gaya belajarnya visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kemudian yang hasil dari asesmen kemampuan 8 kecerdasan majemuk, ini anak-anak ternyata ada yang kecerdasannya itu interpersonal, ada yang intrapersonal, ada yang kecerdasannya musikal, ada yang logika matematika. Berarti dalam satu kelas itu ternyata mereka itu berbeda-beda kecerdasannya. Nah, yang gaya belajar itu anak-anak 10 PPLG 1 itu banyak sekali, paling besar itu adalah kecerdasannya visual sebanyak 40% ya. Yang auditori itu 21%, yang kinestetik ada 36%. Jadi Bapak Ibu Guru di dalam kelas 10 PPLG 1 itu mereka mempunyai gaya belajar berbeda-beda. Di sini dikelompokkan ada 3. Jadi ketika yang gaya belajar visual itu dia lebih mampu memahami materi ketika dia melihat gambar-gambar yang menarik. Misalnya dia suruh membuat mind mapping
atau dia melihat dari tayangan video seperti itu yang visual. Kalau yang gaya belajar auditori itu berarti anak-anak lebih mudah menyerap materi ketika dia mendengarkan penjelasan atau mendengarkan cerita dari Bapak Ibu guru. Nah, yang gaya belajar kinestetik itu berarti anak-anak lebih mampu, lebih mudah menyerap materi ketika dia praktek secara langsung. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjelaskan di depan kelas, kadang anak-anak ada yang langsung paham, ada anak-anak yang susah sekali pahamnya. Itu berarti anak-anak yang langsung paham itu dia mempunyai tipe gaya belajar auditori, karena dia ketika mendengarkan penjelasan langsung bisa memahami materinya. Jadi Bapak Ibu ampun langsung menjudge bahwa anak itu merupakan anak yang kurang pandai atau merupakan anak yang mungkin lemot seperti itu ya. Bisa jadi ketika Bapak Ibu menjelaskan di depan kelas itu dia mempunyai gaya belajar yang visual dan kinestetik. Nah, kemudian hasil dari kecerdasan asesmen 8 kecerdasan majemuk, ini anak-anak ternyata kecerdasannya beda-beda. Ada yang linguistik, logika matematika, kemudian kinestetik, ada musikal. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak itu cerdas dalam bidangnya masing-masing ya. Kalau yang linguistik itu kan bahasa, kemudian yang logika matematika itu yang ada kaitannya dengan hitung-hitung. Kemudian kinestetik itu ya berarti dia pandai dalam olahraga, musikal itu dia pandai dalam hal kaitannya dengan musik, interpersonal itu berarti dia mampu untuk memahami orang lain, kemudian yang intrapersonal itu berarti dia mampu memahami dirinya sendiri. Naturalistik itu berarti kecerdasan yang ada kaitannya dengan alam, misalnya dia senang bertani atau yang apa itu perikanan dan ada kaitannya dengan alam. Nah, setelah itu anak-anak juga mengikuti tes Liasek. Liasek ini nanti akan ada kaitannya dengan dia rekomendasi dia untuk memilih sebuah pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu dalam bidang apa itu nanti akan terlihat. Kegiatan yang konseptualis ini Bapak Ibu guru saya menjelaskan tentang gaya belajar, pengertian gaya belajar, pengertian intelijensi, kemudian 8 kecerdasan majemuk dan mengenal potensi masa depan Liasek. Nah, itu yang saya jelaskan kepada siswa. Kemudian masuklah pada kegiatan aktivitas. Nah, di sini siswa ini diminta untuk merencanakan karir, dan pada saat aktivitas yang tadi pertama dilakukan itu anak-anak sudah melakukan tes, asesmen, kemudian muncul hasilnya. Kemudian anak-anak di tahap aktivitas ini diminta untuk merencanakan karir. Setelah lulus dari SMK dia akan memilih pekerjaan sebagai apa sesuai dari hasil tes tersebut. Nah, itu tadi anak-anak diminta untuk menuliskan pada KPD yang saya bagikan kepada peserta didik. Itu tentang implementasi jurus pertama ya, kenali potensi. Sekarang masuk pada implementasi yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi ini saya berikan materi di kelas 10 PPLB 2. Alasan saya memilih jurus kedua ini sama seperti jurus pertama. Dari hasil AKPD yang saya lihat pada AKPD yang sudah saya sebarkan pada bulan awal tahun ajaran baru dulu, itu ternyata di kelas 10 PPLG itu PPLG 1, 2, 3 kelas itu di poin pernyataan keempat saya merasa belum bisa mengendalikan emosi dengan baik. Itu hasilnya sangat tinggi sekali. Jadi di sini ada 73,5%.
Berarti artinya anak-anak ini membutuhkan layanan pembimbingan klasikal dengan tema pengendalian emosi. Ya, kegiatan yang saya lakukan, yang pertama aktivitas itu peserta didik akan menyimak cerita. Jadi pada saat itu saya membacakan sebuah cerita, kemudian anak-anak diminta untuk merespon cerita itu menggunakan selembar kertas. Bisa jadi ini bisa dimodifikasi tidak hanya cerita, tidak hanya dalam bentuk saya bercerita, bisa jadi dia melihat video. Nah itu anak-anak diminta untuk merespon emosinya. Nah refleksinya peserta didik akan menyampaikan perasaannya ketika mendengar cerita yang disampaikan oleh guru. Ketika saya bercerita, anak-anak merespon emosinya itu, misalnya ceritanya itu bahagia, itu anak-anak mengelus-elus kertasnya. Kemudian ketika saya ceritanya itu menyedihkan, anak-anak itu akan merespon cerita itu dengan cara meremas-remas kertasnya, ada yang menyobek-nyobek kertasnya. Nah, pada saat refleksi ini, saya meminta anak-anak untuk berkomentar. Di situ ada anak-anak yang kertasnya masih mulus, itu ada 2 orang anak. Kemudian paling banyak itu kertasnya sudah dalam bentuk untel-untelan. Nah, kemudian bahkan ada beberapa anak yang kertasnya disobek-sobek. Saya selalu menyampaikan bagaimana perasaan kalian ketika mendengar cerita tadi. Saya minta sampel dari beberapa anak yang kertasnya masih mulus itu seperti apa. Ternyata yang masih mulus itu dia belum mampu untuk mengenali emosi. Jadi dia standar saja gitu ya emosinya. Nah kemudian yang anak kertasnya sampai sobek-sobekan itu benar-benar ketika dia mendengarkan cerita itu gregetan mendengar cerita tadi, kemudian sampai kertasnya dipel-pel sampai disobek-sobek juga. Nah, masuk ke yang konseptualis. Ini saya menjelaskan kepada peserta didik tentang pengertian emosi, kemudian emosi dasar manusia dan teknik mengendalikan emosi. Yang aplikasi, ini peserta didik mempraktekkan secara langsung, kita praktekkan bersama-sama cara mengelola emosi menggunakan teknik butterfly. Jadi teknik pengendalian emosi dengan teknik pernapasan ya butterfly. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua ini anak-anak membuat komitmen diri untuk menggunakan strategi pengelolaan emosi secara positif dalam situasi konflik dengan menggunakan roda emosi. Jadi kita tampilkan konfliknya, kemudian anak-anak untuk membuat strategi cara pengendalian konflik tersebut dengan menggunakan roda emosi. Baik Bapak Ibu, itu tadi implementasi yang saya laksanakan di sekolah. Ada 2 jurus yang saya laksanakan, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Dan terima kasih atas waktunya sudah hadir di kegiatan saya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.